Selamat sore, rekan-rekan pencinta channel DSP yang budiman dan pencinta Tipnas yang berbahagia. Hari ini kita akan membacakan berita yang diulas oleh bola.net tentang 2 syarat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tantangan untuk skuad Patrick Kluivert. Bola.net, skenario dan hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Zona Asia lewat putaran keempat kini menjadi perhatian meskipun kalah di match day pertama. Peluang skuad Garuda untuk melaju masih terbuka, walau jalannya sedikit tidak mudah. Timnas Indonesia memulai perjuangan mereka di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 9 Oktober dini hari yang lalu. Indonesia menghadapi Arab Saudi dengan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Kekalahan ini menempatkan Indonesia untuk sementara waktu berada di dasar klasmen. Klasmen terdiri dari 3, yaitu Arab Saudi di puncak klasmen dengan 3 poin, Irak 0 poin tapi belum ada pertandingan, Indonesia 1 pertandingan dan poin 0 dengan selisih gol -1. Berdasarkan regulasi kompetisi, hanya tim yang berhasil finish sebagai juara grup yang akan mendapatkan hak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal ini membuat persaingan di grup semakin ketat. Skuad Garuda masih memiliki 1 pertandingan tersisa di putaran keempat, laga yang sangat penting akan mempertemukan Kevin Dix, Jai Ises dan kawan-kawan dan kolega dengan Timnas Irak nanti malam pukul 2.30 pagi. Hitungannya hari Minggu itu, Minggu 2.30 dini hari. Jangan lupa dukung ya, nonton. Caranya seperti yang kami sampaikan kemarin, habis sholat isya tidur dulu, bikin alarm jam 2 atau jam 2.15 bangun untuk nonton Piala Dunia dan berdoa untuk kemenangan Timnas Indonesia. 2 syarat untuk lolos Piala Dunia bagi Indonesia. Ada syaratnya. Kan dari 3 tadi nih, 3 Arab Saudi, Irak, Indonesia nih -1 nilainya nih, poin 0. Kan pertandingan 2 lagi di grup ini, dari 3 grup ini. Indonesia Arab udah, nanti malam Indonesia Irak. Terus menyisakan terakhir nanti Irak lawan Arab Saudi. Nah, ada 2 syarat untuk Indonesia lolos, seperti yang diulas oleh bola.net. Berdasarkan hasil dan jadwal yang ada, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka meski sangat tipis. Setidaknya ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar skuad Garuda bisa melaju ke Piala Dunia 2026, yaitu 1. Kemenangan atas Irak dengan selisih minimal 2 gol. Ini yang kami sampaikan di video kami sebelumnya, ulasan tentang konferensi pers dari Patrick Kluivert dan Kevin Dix malam tadi. Jadi kami ada ulasan, silakan lihat videonya. Jadi harus minimal margin golnya bisa jadi 3-1, 4-2. Yang lebih bagusnya 3-0, 4-0 begitu. Kemenangan semacam ini tidak hanya memberi 3 poin tapi juga mengubah selisih gol Garuda yang saat ini -1 seperti yang kami sampaikan tadi. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa kemenangan mutlak adalah syarat utama timnya untuk tetap punya harapan lolos. Ini jelas. Kalau tidak dimain-mainkan kemarin starting 11 di melawan Saudi, nggak mesti seperti ini. Udah menang atau draw ya ini. Inilah. Syarat kedua, Irak tak boleh kalah dari Arab Saudi dengan selisih besar.
Irak tidak boleh kalah dari Arab Saudi dengan selisih besar. Berarti Irak harus menang tetapi selisih golnya 1. Misalnya 2-1, 3-2, 1-0. Yang lebih bagus apa? Yang tidak ada. Kalau main draw, Arab Saudi yang lolos. Cuma kita jadi runner up masuk ke round 5. Namun jika Irak mencatat kemenangan besar, maka selisih gol mereka bisa melampaui Garuda sekalipun Indonesia menang 2 gol atas Irak. Ya iya, itu yang disampaikan tadi. Irak harus menang 1-0 dan Irak tidak boleh kalah lagi. Kalau dia kalah, Indonesia runner up maju ke putaran ke-5, tetapi tidak lolos langsung. Yang lolos adalah Arab Saudi. Kenapa? Karena kebodohan kita di pertandingan pertama yang lalu. Keyakinan di pundak skuad Garuda. Nah, kekalahan 2-3 atas Arab Saudi bukan sekedar angka di papan skor. Ia membuka jalan bahwa regulasi selisih gol menjadi sangat menentukan. Kini seluruh fokus Indonesia tuju pada laga kontra Irak. Bukan sekedar untuk menang, tetapi menang dengan margin yang signifikan. Kabar positif datang dari manajer tim Sumarji yang memastikan bahwa Kelvin Perdong kemungkinan bisa diturunkan melawan Irak setelah sempat cedera. Keberadaannya bisa menjadi tambahan penting di lini belakang atau sebagai pilihan taktis bagi Kluivert. Ya kalau nggak dimainkan Kluivert ya udahlah, nggak usah berharap lagi kepada timnas. Siap-siap aja lah dipecat sama Pak Erik. Jadi jika Indonesia bisa menjalani misi kemenangan 2 gol dan Irak gagal meraih kemenangan besar, maka Garuda masih punya kesempatan entah sebagai juara grup langsung atau menjadi jalur playoff runner up. Ya enggak lah. Kalau Arab Saudi kalah dari Irak, tetapi cuma skornya 2-1 atau 1-0, Indonesia menang 3-0 dari Irak, Indonesia yang jadi juara grup, Indonesia yang lolos langsung. Lain cerita kalau Arab Saudi mengalahkan Irak lagi. Nah, Indonesia jadi runner up, dipastikan jadi runner up dan melalui putaran ke-5. Bagaimana dengan selisih golnya sama? Nanti misalnya poin selisih golnya 1 semua, 1-1-1-1. Maka ini regulasi klasmen putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. 1. Jumlah poin terbanyak dari seluruh laga grup, menang 3, imbang 1, kalah 0. Ya iya, ini standar. Kedua, selisih gol tertinggi di seluruh laga grup. Nah, ini yang kita bahas tadi, yang kita sampaikan tadi, bahwa selisih gol sangat menentukan. Jadi kita berdoa semoga Indonesia bisa menang 3-0, 4-0, 3-1, 2-0. Kalau kemenangan hanya 2-3, 3-2 atau 1-0, maka berat Indonesia untuk lolos. Peluang terbesarnya hanya menjadi runner up. Kemudian jumlah gol terbanyak di seluruh laga grup. Nah, ini alhamdulillahnya ya Indonesia sudah punya 2 gol. Jika masih imbang maka digunakan kriteria tambahan. Poin terbanyak dalam laga antar tim yang bersangkutan. Nah, ini antar tim yang bersangkutan. Misalnya poin Arab Saudi dan Indonesia sama, maka poin terbanyak dalam laga antar tim, ya iya kalah, Arab Saudi yang jadi juara grup. Selisih gol terbaik dari laga antar tim yang bersangkutan, misalnya Indonesia dengan Irak nanti sama poinnya. Nah, selisih gol kita dengan Arab sangat membantu karena hanya -1. Misalnya dengan Irak kalah 2-0 gitu. Jumlah gol tandang terbanyak jika relevan, tidak relevan. Skor per play. Nah, kita ada 2 kartu kuning, sementara Arab Saudi ada 1 kartu kuning, kalau tidak salah 1 kartu merah. Alhamdulillah juga kita tidak ada kartu merah. Kemudian pengundian oleh FIFA dalam hard fair play, sistem poin penalti berlaku. Fair play. Kartu kuning 1 poin, kartu kuning kedua merah tidak langsung 3 poin, minus 3 poin, minusnya nih. Kartu merah langsung minus 4 poin,
kartu kuning tanpa merah langsung jumlah 5 poin. Nah, peluang timnas untuk lolos langsung masih ada seperti yang kami sampaikan tadi, dengan syarat kita menang 3-0 melawan Irak dan Arab Saudi wajib dikalahkan oleh Irak nanti tanggal 15 dengan skor hanya 1-0. Nah, itu otomatis Indonesia lolos tanpa melalui round 5. Round 5 ini cukup panjang teman-teman. Kita mesti melawan Oman, Uni Emirat Arab atau Qatar, salah satu yang runner up nantinya. Di situ kan juga ada 3 grup, berlaku yang sama terhadap yang terjadi di Indonesia. Nanti runner up yang di grup sebelah diadu dengan Indonesia misalnya kalau runner up. Kalau Indonesia menang, diadu lagi dengan zona lainnya. Zona lainnya kan ada juga yang setengah istilahnya kan. Ada juga yang playoff, entah itu Oceania, entah itu Amerika Selatan, CONMEBOL. Kita tidak tahu dengan regulasi FIFA nantinya entah dengan mana yang kita playoff-nya, tapi itu cukup berat. Jadi kita sama-sama berdoa nanti malam, dan jangan lupa nonton. Semoga Patrick Kluivert mau berubah dan mau mendengarkan masukan dari pandit-pandit sepak bola terkenal di Indonesia dan mau mendengarkan masyarakat Indonesia sehingga timnas bisa menang melawan Irak nanti malam pukul 2.30 dini hari dengan skor 3-0. Demikian teman-teman, jangan lupa nonton Rapo DSP.